Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Aryansyah, NIM 2021143259, kelas 2G, jurusan PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hakikat bahasa. Bahasa bisa diartikan sebagai alat komunikasi, alat berinteraksi sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahasa juga bisa diartikan sebagai suatu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Jadi, pengertian dari bahasa adalah suatu sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok masyarakat untuk berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasikan diri. Berkomunikasi baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sistem bahasa. Sistem bahasa memiliki pola yang teratur atau susunannya teratur. Seperti contoh, misalnya seseorang sedang melihat rumah berwarna putih dan ia menyebutnya sebagai putih rumah. Nah, itu salah. Yang benar pengucapannya adalah rumah putih. Fungsi bahasa. Bahasa memiliki fungsi seperti bahasa sebagai pemersatu. Nah, di Indonesia, khususnya di Indonesia, yaitu negara kepulauan, banyak sekali yang memicu yang akan menyebabkan konflik seperti perbedaan bahasa, perbedaan budaya, dan lain-lain sebagainya. Nah, yang dimaksud sebagai pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Kemudian sebagai alat komunikasi. Nah, jika kita bertemu dengan teman, jika kita tidak saling berkomunikasi, apa jadinya? Nah, jika kita saling berinteraksi, berkomunikasi, maka kita saling bisa mengungkapkan perasaan, ide, atau gagasan, ataupun sebagai bahan candaan. Kemudian, fungsi dari bahasa yaitu sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak dapat tersebar jika tidak mengenal bahasa. Ilmu pengetahuan dapat dipahami dan dapat tersebar berkat bahasa. Keunikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai keunikan seperti bahasa tidak mengenal jenis kelamin, maksudnya tidak mengenal maupun itu perempuan ataupun laki-laki. Kemudian bahasa tidak mengenal waktu. Kemudian bahasa tidak mengenal kasta. Sifat-sifat bahasa. Bahasa memiliki sifat. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Karena bahasa memiliki susunan berpola secara teratur yang terbentuk oleh unsur yang saling berhubungan. Kemudian, bahasa sebagai perlambang. Di sini lambang yang dimaksud bisa huruf, simbol, ataupun tanda yang digunakan untuk menyatakan suatu unsur. Inti dari penggunaan lambang adalah memberikan isyarat kepada lawan bicara dengan kode. Kemudian bahasa sebagai makna. Maksudnya, dalam berkomunikasi dengan orang lain, setiap kata, ucapan memiliki makna. Kemudian bahasa bersifat konvensional. Maksudnya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Misalnya, binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai dilambangkan dengan kuda. Kemudian, bahasa berwujud bunyi. Bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, seperti mulut. Bahasa bersifat arbitrer, yaitu bahasa yang ditimbulkan secara acak, bisa sewenang-wenang ataupun berubah-ubah. Bahasa bersifat produktif. Unsur-unsur bahasa terbatas, namun satuan-satuan bahasa bisa menjadi tak terbatas jumlahnya. Bahasa bersifat universal. Kemudian, bahasa bersifat bervariasi. Maksudnya, anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang mempengaruhi bahasa yang digunakan. Kemudian bahasa bersifat dinamis dan bahasa bersifat manusiawi.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.